Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari pertemuan sebelumnya, dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua, dan jika keluar rumah silakan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita berada di tema 9, kayanya negeriku, dengan subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia dengan materi cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, baik, jadi kita akan mempelajari cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Setelah sebelumnya kita mengenal namanya jenis-jenis cedera, nah sekarang kita cara penanggulangannya. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, setelah bereksplorasi dan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi cedera dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah bereksplorasi dan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi cara penanggulangan cedera dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita tahu jenis cederanya, nah kemudian kita harus mampu bagaimana cara penanggulangannya atau memberikan pertolongan pertama pada cedera yang kita alami. Nah, tentunya peta konsep setelah sebelumnya kita mempelajari semuanya ya, sekarang kita akan mempelajari bagian cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya ada banyak ya. Ada luka iris, luka memar ya, luka lecet, tusuk, gigitan. Nah, kamu mungkin pernah melihat teman kita terluka atau terjatuh. Jika ada teman atau diri kita mengalami cedera, kita dapat memberikan pertolongan pertama. Jadi kita akan memberikan pertolongan pertama pada cedera. Jadi kita harus ingat bahwa cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris atau sayatan, kemudian luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Namun pada pertemuan kali ini kita belum membahas mengenai luka bakar dan lainnya. Nah, pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan. Jadi ini adalah harusnya kita sebagai sesama teman, kita harus memang tahu yang namanya pemberian pertolongan sementara atau pertolongan pertama. Nah, baik, jadi sebelumnya kita mempunyai kegiatan yang ditugaskan ya. Tugasnya itu kita mencari gambar ya seorang atlet yang mengalami cedera saat bertanding. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah apa sebaiknya dilakukan untuk menangani cedera tersebut. Jadi maksudnya ini bagaimana kita memberikan pertolongan pertama pada orang yang cedera saat bertanding. Khususnya gambar seorang atlet. Nah, misalnya di sini atlet sepak bola yang terkilir pergelangan kakinya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap
atlet sepak bola yang terkilir pergelangan kakinya. Nah, di sini sebenarnya di beberapa itu kita bisa melihat banyak macam ya cedera-cedera yang dialami oleh atlet saat bertanding. Nah, kita bisa memberikan komentar mengenai gambar-gambar ini, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada atlet yang sedang bertanding. Baik, kita akan melihat tugas ya. Yang pertama dari tugas teman-teman kita. Nah, jawabannya kita memberikan pertolongan pertama itu berjalan memakai tongkat lalu pergi ke rumah sakit. Nah, ini untuk cedera yang tadi ya, yang atlet. Nah, yang sebelumnya itu yang atlet sepak bola yang terkilir pergelangan kakinya. Jadi di sini berjalan memakai tongkat lalu pergi ke rumah sakit. Nah, di sini sudah gambar, tapi ini sudah diberikan pertolongan di rumah sakit. Jadi sebelumnya itu kalau sudah punya lakban seperti ini, itu biasanya sudah diberikan pertolongan di rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, itu cara menyembuhkan cedera tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pertama, mengompreskan air es. Nah, ini barangkali ini adalah kalau kita misalkan jogging kemudian terjatuh, ini bisa saja menjadi luka memar ya. Jadi makanya kita harus mengkompres dengan air es. Nah, kemudian di sini ada juga teman kita yang menggambar ya. Di situ ada keterangan mengenai gambarnya itu luka iris. Nah, cara menanganinya itu cuci luka menggunakan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Kemudian yang kedua, tutup luka menggunakan kasa steril agar terhindar dari debu. Jika luka tersebut besar, bawalah penderita tersebut ke dokter terdekat. Maksudnya ini jika lukanya itu terlalu parah ya, itu darahnya itu tidak berhenti mengalir. Nah, itu makanya kita harus bawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nah, bisa jadi itu luka iris kalau misalkan ada lomba masak ya yang dilakukan oleh seseorang, karena kita tadi kan kesepakatannya itu mencari atlet yang sedang bertanding. Nah, di sini ini cuma lomba masak, ketika misalkan lomba masak dan ini lagi sedang mengiris, nah kemudian tangannya juga ikut teriris. Nah, cara penanganannya seperti ini yang dikatakan oleh teman kita. Baik, saya rasa jawabannya juga cukup bagus. Nah, kemudian yang ketiga ya. Ini dia cedera bahu pada atlet voli, cuman tidak ada gambarnya, makanya saya berikan gambar. Nah, caranya itu untuk menangani cedera adalah istirahat dan terapi fisik dapat membantu rasa sakit. Nah, ini setelah pertolongan pertama, jadi kita harus memang menjawab dengan jawaban mengenai pertolongan pertama ketika berada di lapangan. Apa yang kita harus lakukan ketika misal melihat orang ya yang sedang bertanding tiba-tiba cedera bahu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah cedera lutut. Ini panjang sekali. Nah, di sini ada pengertian dulu mengenai cedera lutut ya. Jadi untuk menangani cedera tersebut dengan lakukan peregangan dan kompres es menggunakan handuk dalam beberapa kali sehari. Selain itu, hindari aktivitas berlari selama Anda masih mengalami nyeri. Apabila kondisi lutut tidak kunjung membaik atau bahkan memburuk dalam waktu lebih dari 1 minggu, Anda memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Ya, ini saya rasa juga cukup bagus ya. Kemudian yang kedua, ini Achilles tendinitis. Ini dari tendon ya, tendon. Ini penanganannya yang paling tepat untuk cedera akibat lari ini adalah dengan cara mengistirahatkan berlebih pada tendon. Lakukan relaksasi dengan cara memijat perlahan bagian yang cedera dan lakukan kompres es jika tiba-tiba terjadi peningkatan rasa nyeri. Jadi yang dimaksud itu tadi tugasnya itu kita memberikan pertolongan pertama
kita melihat orang yang sedang bertanding dan terluka. Saya rasa jawabannya cukup bagus. Nah, kemudian ini jawaban yang cukup simpel ya. Ini berdasarkan mungkin dari pemikirannya. Kita bisa melihat seseorang yang sedang cedera, itu cara penanganannya itu yang pertama, berhenti berolahraga atau istirahat, kemudian memberikan es, kemudian yang ketiga kompres, kemudian yang keempat diangkat. Maksudnya ini kita bawa ke medis ya, yang lebih lanjut. Kemudian berikutnya yaitu cedera lututnya. Di sini gambarnya kita bisa melihat ada bola, berarti ini pemain sepak bola. Nah, cara menanganinya itu segera berhenti bermain. Kemudian yang kedua, kompres dulu dengan air es. Ya, pakai selimut ya. Kemudian 15 menit tiap 2 jam untuk mengurangi. Kompres dulu dengan air es selama 15 menit tiap 2 jam untuk mengurangi rasa sakit. Maksudnya seperti itu. Jadi saya rasa juga jawabannya juga cukup bagus ya. Ini untuk cedera lutut, misalkan ada orang yang sedang bertanding sepak bola dan cedera pada bagian lutut. Nah, kita cara penanganannya seperti ini. Karena ini masuk kategori luka memar. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi melalui kegiatan tersebut kamu mengetahui cara penanganan cedera. Selanjutnya, kita akan diajak membahas tindakan pertama dalam menangani cedera. Jadi, contoh tindakan pertama dapat kita lakukan dalam menangani cedera sebagai berikut. Jadi, kita akan menjelaskan bagaimana melakukan pertolongan pertama atau tindakan pertama. Yang pertama itu mengenai luka iris. Nah, pertolongan pertama pada luka iris atau sayat sebagai berikut. Yang pertama, kita membersihkan luka dengan air. Kemudian yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Kemudian yang ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. 4. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Jadi misalnya pembalutnya itu dari kain kasa, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu luka memar ya. Nah, luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Misalkan tahapan mengobati luka memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian memar dengan air dingin atau es sekitar ya, ini 10 menit. Nah, bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Nah, kemudian yang kedua, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka tersebut lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Kemudian yang ketiga, setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memar. Jadi intinya untuk luka memar kita cukup mengkompresnya, baik menggunakan air dingin maupun air hangat. Nah, kompres dingin bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Kita dapat membuat kompres dingin menggunakan alat dan bahan berikut. Jadi ini mengenai kompres dingin ya. Itu yang pertama, handuk. Nah, rendam handuk dalam air dingin. Peras dan kompreskan pada bagian yang cedera. Kamu dapat mengganti kompres ini setiap 10 menit. Kemudian yang kedua, kacang polong beku. Bungkus kacang polong beku dengan kain yang tipis. Jadi setelah misalkan dimasukkan dalam kulkas, itu kacang polongnya, baru kemudian kita bungkus dengan kain tipis. Kemudian yang ketiga, es ya. Gunakan es yang dibungkus plastik
tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin. Jadi ini kita lakukan kalau kita menggunakan kompres dingin. Jadi ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Saya rasa anak sekalian bisa memahami sampai di sini. Kemudian yang berikutnya yaitu luka lecet. Nah, yang bisa kita lakukan itu yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Kemudian yang kedua, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Kemudian yang ketiga, tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Saya rasa ini biasa kita alami ya ketika sedang beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang berikutnya luka tusuk. Jadi pertama, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Kalau misalkan kita tertusuk duri, biasanya itu akan menempel di tubuh kita maupun di tangan kita. Kemudian yang kedua, lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Kemudian yang ketiga, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Jadi dimaksud ini luka tusuk bisa jadi menggunakan garpu atau gunting maupun pecahan kaca. Seperti itu untuk luka tusuk. Nah, kemudian mungkin ini yang terakhir ya untuk pertolongan pertama pada luka gigitan. Itu yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Kemudian yang kedua, segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Kemudian yang ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Kemudian yang keempat, balut luka dengan kain kasa. Saya rasa anak-anak sekalian bisa memahami sampai di sini. Jadi jika belum mengerti silakan ulangi kembali videonya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai jenis cedera dan peralatan yang dibutuhkan. Jadi di sini sudah ada jenis cedera dan peralatan yang dibutuhkan dalam bentuk tabel. Tinggal kita pisah-pisahkan. Yang pertama, luka iris. Nah, kita peralatan yang dibutuhkan itu ada obat antiseptik luka, plester dan pembalut tekan. Kemudian ada luka memar, itu peralatan yang dibutuhkannya itu air es, air hangat, dan handuk. Yang ketiga, luka lecet, yang dibutuhkan itu obat antiseptik luka, kain kasa, dan pembalut lebar. Kemudian yang keempat, luka tusuk, obat antibiotik luka, plester, dan pembalut tekan. Kemudian yang kelima, luka gigitan, itu peralatan yang dibutuhkan krim antibiotik, kain kasa, alkohol, dan obat antiseptik. Kemudian yang keenam, luka bakar, plastik bening steril, kain kasa, dan obat luka bakar. Kemudian yang ketujuh, obat antiseptik, air es, dan air dingin. Ya, maksudnya ini luka bakar ya. Ini luka bakar di peralatan yang dibutuhkan itu obat antiseptik, air es, dan air dingin. Kemudian pendarahan, itu peralatan yang dibutuhkan kain kasa. Jadi yang umum-umum kita pakai di sini adalah kompres ya. Jadi kompres itu menggunakan handuk maupun yang lainnya. Ataupun kita juga bisa membungkus cedera kita menggunakan kain kasa. Di sini rata-rata menggunakan kain kasa. Baik, seperti itu materi kita. Baik, ada tugas. Itu yang pertama. Tuliskan pertolongan pertama pada luka bakar. Karena kita belum bahas pada materi ini, diharapkan anak bisa memberikan bagaimana mengidentifikasi pertolongan pertama pada luka bakar. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis cedera dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, itu yang tadi kita sudah jelaskan. Kalian tinggal menuliskan kembali. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online kali ini. Jika anda sekalian belum memahami, silakan amati kembali videonya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang.
Betul.